Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang tanda-tanda kalian harus melakukan tindakan saat asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran dengan apakah itu tanda-tandanya, kemudian apa yang harus kalian lakukan gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa mengetahui tanda-tandanya dan kalian juga bisa melakukan tindakan-tindakannya. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu banyak sekali mengalami sensasi teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada aja sensasi yang hadir gitu teman-teman. Dan sensasi itu biasanya membuat kita tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kadang selalu mengalami kebingungan gitu teman-teman ya. Apa nih yang harus kita lakukan? Nah itu teman-teman, karena ya kita tahu sendiri ya, rasa dari sensasi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak nyaman, membuat kita takut, membuat kita was-was. Takutnya ini menjadi hal-hal yang sangat negatif sekali. Nah itu teman-teman, takutnya ini membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat wajib sekali mengetahui apa yang harus kalian lakukan saat mendapatkan sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi perlu kalian ketahui juga bahwa setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya, sama sekali tidak berbahaya. Hanya mengganggu saja gitu teman-teman, yang mengganggu terhadap apa? Terhadap pikiran kita gitu teman-teman. Pikiran kita itu selalu melayang kemana-mana. Nah itu teman-teman, ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian perasaan juga terganggu teman-teman ya. Setiap harinya kita merasakan tidak nyaman. Perasaan kita itu tidak nyaman teman-teman ya. Ya mau nyaman gimana teman-teman? Setiap orang itu pasti ya tidak menginginkan hal-hal negatif teman-teman. Padahal untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu mengetahui sih sebetulnya ya, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis termasuk sensasinya itu tidak berbahaya. Tetapi karena memang pikiran kita itu selalu kacau ya, selalu kacau, selalu mengarah-arah ke hal negatif teman-teman.
sehingga ya itu menimbulkan ketakutan tersendiri teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kenapa harus mengetahui tanda-tanda, kemudian harus bisa melakukan tindakan yang benar gitu teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri teman-teman ya, ketika kalian mengalami sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kita harus cepat-cepat melakukan tindakannya biar kita itu mempunyai rasa nyaman gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan dikatakan bahaya, seperti saya bilang tadi, ini tidak berbahaya, hanya tidak nyaman saja. Tetapi karena untuk orang-orang yang terkena anxiety disordernya itu masih besar gitu teman-teman ya, rasa tidak nyaman sekecil apapun itu menjadi tidak nyamannya sangat besar. Nah itu teman-teman. Nah tetapi untuk kalian orang-orang yang masih terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis harus bisa melakukan tindakannya gitu teman-teman, biar kalian itu bisa kembali nyaman lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian tanda-tanda ketika orang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu harus bisa melakukan tindakannya itu seperti apa teman-teman ya. Kayak macam tanda-tanda nih, dada terasa panas gitu teman-teman, dada terasa panas, tenggorokan terasa mengganjal teman-teman, kemudian mulut terasa pahit, mulut terasa asem gitu teman-teman ya. Apalagi ditambah lagi ketika bagian pencernaannya itu terasa panas gitu teman-teman ya. Apa yang harus kalian lakukan ketika mempunyai tanda-tanda seperti itu teman-teman ya? Itu biasanya dari asam lambung yang sedang tidak normal teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah perbanyak minum gitu teman-teman ya. Usahakan harus minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang teman-teman ya. Nah tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika mempunyai tanda seperti itu teman-teman ya, pikirannya itu tidak berpikir secara logika, tidak bisa berpikir dengan wajar teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder biasanya itu lebih cenderungnya itu berpikirnya itu ke hal menakutkan teman-teman ya, bukan berpikir wajar teman-teman ya. Tenggorokan terasa mengganjal atau dada terasa panas gitu teman-teman ya, bukan berpikir wajar. Ini harus banyak minum nih, bukan berpikir seperti itu teman-teman, tapi malah berpikirnya itu ke hal negatif. Wah ada apa lagi nih, wah jangan-jangan nih gua mau kecekik nih, jangan-jangan nanti hidup gua itu bakalan nggak lama lagi nih. Nah itu yang salah teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian mengalami tanda-tanda seperti itu teman-teman ya, mulut terasa asam, kemudian tenggorokan terasa mengganjal teman-teman ya, dada terasa panas, kemudian pencernaan ikut panas juga gitu teman-teman ya, yang harus kalian lakukan itu adalah perbanyak minum air putih hangat gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian konsisten melakukan hal seperti itu teman-teman ya, itu sensasi-sensasi yang kalian rasakan itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman ya. Sederhana, cuman kesederhanaan itu kadang kita itu tidak melakukannya dengan konsisten teman-teman, padahal itu cara sederhana sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sensasi yang lainnya itu ketika kalian mempunyai sensasi dengan tanda-tanda yang harus kalian lakukan itu kayak macam di gemeteran teman-teman ya. Ketika kalian mempunyai tanda-tanda gemeteran kayak macam tremor gitu teman-teman ya, kemudian sensasi selanjutnya itu mudah lelah, ada kelayangan juga, sering pusing juga gitu teman-teman ya. Nah ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika mempunyai tanda-tanda seperti itu ya, yang harus kalian lakukan itu adalah sering makan teman-teman ya. Sering makan, sering olahraga gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ketika gemeteran, mari berpikir logika saja. Ketika kalian gemeteran, itu biasanya ketika kalian sedang lapar. Tubuh kalian itu sedang membutuhkan energi, teman-teman ya. Nah, tetapi kembali lagi ya, untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder gitu, teman-teman, bukan berpikir wajar, malah berpikirnya itu kemana-mana. Kenapa nih gue gemeteran nih? Wah, jangan-jangan ini jantung. Wah, ini jangan-jangan mendekati kematian. Padahal tubuh kalian itu sedang membutuhkan energi. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu selalu dianjurkan sering makan, sering ngemil, sering minum gitu teman-teman ya. Kenapa harus seperti itu? Ya karena biar kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, makanya
pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ketika mempunyai tanda-tanda seperti itu, teman-teman ya sering gemeteran, kemudian sering tremor gitu teman-teman ya, mudah lelah, mudah capek, kemudian ada kelayangan juga gitu teman-teman ya, ada pusing juga gitu teman-teman, walaupun pusingnya itu nggak terlalu gimana gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah cepat-cepat makan gitu teman-teman, sering makan saja gitu teman-teman ya, kemudian sering berolahraga juga, olahraganya semampunya juga gitu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, olahraga yang keras itu belum tentu bisa gitu teman-teman ya, karena jangankan untuk olahraga yang keras gitu teman-teman ya, kita bergerak sedikit saja energi kita itu mudah hilang gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis pencernaannya belum membaik gitu teman-teman ya, sebanyak apapun kalian makan, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman ya. Alhasil ya sudah pasti ya kebutuhan tubuh kita itu ya tidak terpenuhi, sudah pasti kemampuan kita juga terbatas gitu teman-teman ya. Baru melakukan aktivitas sedikit mudah lelah, mudah capek. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya dulu ketika saya mempunyai tanda-tanda seperti itu teman-teman, kayak macam gemeteran, tremor, mudah lelah, kelayangan, kemudian sering mengalami pusing juga. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan dulu itu ya cepat-cepat makan gitu teman-teman, sering ngemil juga, sering minum juga. Alhamdulillah cara tersebut itu cukup membantu saya pribadi gitu teman-teman, sehingga ya gemeteran dan lain-lainnya itu hilang sedikit-sedikit dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi bagi teman-teman yang sekarang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, lakukan tindakan-tindakan seperti itu, kayak macam sering makan, sering ngemil, kemudian sering minum, kemudian sering olahraga ringan juga, biar aliran darahnya tetap lancar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian tanda-tanda yang harus kalian lakukan lagi saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu kayak macam dicemas hadir gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu cemasnya itu sering hadir teman-teman ya. Kadang satu hari itu, untuk saya pribadi ini ya, kadang satu hari itu bisa nyampe 3 kali 4 kali teman-teman ya. Dan kemudian kesininya mulai berkurang lagi gitu teman-teman ya. Kadang 2 kali gitu teman-teman dalam sehari itu. Kemudian kesininya lagi jarang hadir, tetapi ada aja culak-colek seperti itu teman-teman ya. Nah untuk cemas hadir itu dengan tanda kalian mengalami gelisah, kemudian was-was, kemudian untuk medisnya itu irama jantungnya itu berdebar kurang irama jantungnya itu berdebarnya itu kurang beraturan teman-teman. Kemudian selanjutnya itu napas terasa pendek, kemudian di pikiran itu ada perasaan takut mati gitu teman-teman ya. Itu tanda-tanda ketika cemas hadir gitu teman-teman ya. Nah ketika kalian mempunyai hal seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Kalian duduk tenang gitu teman-teman. Yang namanya cemas, yang namanya was-was gitu teman-teman ya, obatnya adalah ketenangan teman-teman ya. Mari berpikir logika saja gitu teman-teman ya. Kadang orang yang ketakutan kan ya, dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ada orang yang ketakutan gitu ya. Bahkan kalian juga bisa menanganinya gitu teman-teman ya. Ketika teman kalian mengalami ketakutan, kalian juga dulu bisa mengalaminya, bisa menanganinya gitu teman-teman ya. Tenang ya, jangan mengalami ketakutan ya, harus tenang, atur pernapasan, coba minum air hangat pelan-pelan biar kalian tenang, kan gitu teman-teman. Nah tetapi sekarang ketika berlaku sama kalian, kenapa kalian tidak bisa menanganinya? Ya karena ketakutan itu ya masih besar gitu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian mengalami tanda-tanda seperti itu ya, ketika cemas hadir dengan tanda-tanda ya kalian mengalami gelisah, was-was, irama jantungnya itu tidak beraturan, kemudian napas terasa pendek, kemudian di pikiran kita itu selalu takut tentang kematian, yang harus kalian lakukan itu adalah duduk tenang, kemudian atur pernapasan kalian, kemudian bantu dengan minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman. Karena dengan ketika kalian minum air hangat pelan-pelan itu bisa merilekkan tubuh kita gitu teman-teman ya, bisa merilekkan perasaan kita, bisa merilekkan pikiran kita. Nah itu teman-teman, apalagi kalau misalnya kalian dibantu dengan audio relaksasi. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kalian menangani hal seperti itu, kemudian melakukan tindakan seperti itu, tambah juga dengan selalu menanamkan dalam pikiran kalian itu bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Kecemasan yang kalian alami itu nanti akan berangsur mereda dengan sendirinya.
Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika cemas sedang hadir, yang harus kalian lakukan itu adalah duduk tenang, kemudian minum air hangat pelan-pelan, bantu ya dengan minum air hangat pelan-pelan, kemudian usahakan atur pernapasannya, kemudian tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian tanda-tanda selanjutnya ketika kalian harus melakukan tindakan itu adalah di apa ya? Di emosi teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, emosinya tidak stabil teman-teman ya. Kadang sering merasa apa ya, sedih. Kalau sedang merasa sedih, kayaknya hidup kita itu paling menderita gitu teman-teman ya. Kalau seandainya lagi pengen marah, selalu uring-uringan tidak jelas. Nah itu teman-teman ya, itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah ketika kalian mengalami hal seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Belajar masa bodoh saja teman-teman. Ketika kalian meratapi nasib nih, jadi merasa sedih kan gitu ya, wah hidup kita itu paling menderita, beda dengan orang lain. Orang lain bahagia, bisa lalu lalang, bisa jalan-jalan, kok saya enggak? Akhirnya menimbulkan rasa sedih teman-teman, rasa kecewa. Nah itu teman-teman, makanya obatnya adalah belajar masa bodoh saja, positive thinking saja teman-teman ya. Sekarang kalian sedang sakit, kalian sedang sehat teman-teman, tetapi kalian juga nanti bakalan membaik lagi teman-teman. Nah makanya jangan harus bisa menghindari meratapi nasib teman-teman ya. Kalian itu tidak beda dengan orang lain. Yang membedakan kalian dengan orang lain itu ya kalian sekarang sedang sakit. Nanti juga ketika kalian sudah sembuh, kalian juga normal seperti orang lain teman-teman ya. Kalian bisa jalan-jalan, kalian bisa tertawa gitu teman-teman ya. Itu sudah pasti teman-teman. Kenapa saya katakan sudah pasti? Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman, hanya mengganggu saja. Terima saja saat ini kalian sedang sakit teman-teman, tetapi kalian jangan menerima, jangan pasrah begitu saja teman-teman ya. Konsisten terhadap metodenya biar kalian cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke arah sana. Jadi ketika kalian emosinya sedang tidak stabil gitu teman-teman ya, belajar masa bodoh saja. Pak, saya itu sekarang itu pengennya itu nggak tahu ya, jadi pengennya itu marah melulu, uring-uringan melulu. Ada kalanya memang seperti itu teman-teman. Itu sama dari emosi yang sedang tidak stabil teman-teman ya. Kalian sering marah itu karena kalian itu selalu beranggapan apa yang kalian harapkan itu tidak terkabulkan teman-teman. Entah itu di lingkungan, entah itu di apapun, itu tidak selalu menjadi apa yang kalian harapkan teman-teman ya. Nah makanya belajar masa bodoh saja. Pak, ini di lingkungan itu berisik, mereka itu tidak mengerti tentang keadaan kita. Belajar masa bodoh saja, nggak peduli mereka berisik, nggak peduli mereka mau ngapa-ngapain juga. Yang penting catatan buat kalian baik-baik saja teman-teman ya, not problem. Belajar masa bodoh saja tentang hal apapun teman-teman. Yang penting kalian fokus di kesehatan kalian teman-teman ya, biar kalian tuh cepat membaik, cepat sehat lagi teman-teman. Biar kalian tuh nggak cepat nggak terlalu banyak pikiran. Jadi pikiran, ada orang berisik, jadi pikiran sama kalian gitu teman-teman. Wah mereka nggak mengerti tentang kita gitu ya. Saya kan sedang sakit, tapi mereka berisik, jadi pikiran itu teman-teman ya. Makanya jangan dipikirkan hal seperti itu teman-teman ya. Walaupun di awal-awal sangat sulit untuk belajar masa bodoh, tetapi ketika kalian melakukannya setiap hari, belajar masa bodoh, belajar masa bodoh, belajar masa bodoh, nanti juga kalian bakalan bisa belajar masa bodoh gitu teman-teman. Nah, ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang biar emosi kalian tetap stabil, belajar masa bodoh saja tentang apapun teman-teman ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya, itu tips saya waktu dulu saat mempunyai emosi tidak stabil saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dan cara tersebut cukup membantu buat saya pribadi. Nah itu teman-teman, semoga cara saya ini bisa membantu buat kalian juga gitu teman-teman. Dan ketika kalian ingin mencontoh, silakan saja. Karena dengan mencontoh seperti ini ya tidak bahaya juga, kemudian tidak berbayar, gratis juga, tinggal kemauannya ada dalam diri kalian masing-masing. Konsisten nggak melakukannya? Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian tanda-tanda selanjutnya ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian harus melakukan tindakan itu seperti
mengalami sakit teman-teman ya, untuk meriang nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sangat sering terjadi juga gitu teman-teman, termasuk saya dulu gitu. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis saya mengalami meriang, cuman meriangnya itu mungkin 1 tahun sekali. Nah tetapi sialnya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, meriang itu kayak macam apa ya, demen ya sama tubuh kita itu demen. Kadang minggu ini udah beres nih meriangnya, tahu-tahu 2 minggu kemudian kita mengalami meriang lagi gitu teman-teman ya. Kemudian selama 1 minggu kita udah beres lagi, tahu-tahunya minggu depan kita meriang lagi. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, meriang itu sangat sering terjadi gitu teman-teman, kayak macam demen sama tubuh kita teman-teman ya. Nah kemudian ketika orang-orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian mengalami meriang, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, banyak istirahat saja teman-teman ya. Banyak istirahat, kemudian banyak makan, sering minum gitu teman-teman ya. Jadi untuk makan dan minum itu apapun yang terjadi jangan ditinggalkan teman-teman ya. Karena pada prinsipnya orang sakit tanpa makan tidak akan membaik teman-teman ya. Nah itu sekalipun kalian mempunyai obat yang ratusan juta gitu teman-teman ya, kalau seandainya kalian tanpa ada asupan makanan, itu kalian tidak akan membaik teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Sesederhana itu sih sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mempunyai sensasi apapun, ketika kalian mengalami apapun, yang harus kalian lakukan itu adalah makan tetap harus masuk, minum harus tetap masuk gitu teman-teman. Kemudian ketika kalian sakit harus banyak istirahat, di malam harinya itu harus cukup gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi biar kalian itu cepat membaik, cepat terhindar dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biar kalian itu cepat sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang tentang tanda-tanda yang harus kalian lakukan, melakukan tindakan itu sebetulnya banyak sekali teman-teman ya, kayak macam di mata buram dan sebagainya, itu sebetulnya banyak teman-teman ya yang harus saya jelaskan. Tetapi karena memang durasinya sekarang udah 21 menit lebih gitu teman-teman ya, jadi saya hentikan saja sampai di sini teman-teman ya. Adapun kalian mengalami sensasi yang lain-lain teman-teman ya, tenang saja. Walaupun belum saya jelaskan gitu teman-teman, kalian harus tenang karena untuk setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Yang harus kalian lakukan itu adalah gimana caranya nih supaya masukan asupan tetap masuk gitu teman-teman, mineralnya juga tetap masuk gitu teman-teman, kemudian ketakutannya itu cepat hilang. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk tanda-tanda ketika sensasi hadir itu sebetulnya banyak ya, bukan ada beberapa yang barusan saya jelaskan gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sensasinya sangat banyak teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aja. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu selalu bilang bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman, tetapi semuanya juga tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.